Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Mulakhas. Kita masuk ke Al-Faslu Tsalits. Sebelumnya kita sudah membahas di Al-Faslul Awwalu sama Al-Faslu Tsani, pembagian dari isim. Pasal pertama, pembagian isim ketika ditinjau dari sohi akhir dan goir sohi akhir, dilihat dari akhirnya, huruf akhir. Yang Al-Faslu Tsani, isim ditinjau dari nakiroh dan ma'rifahnya, umum dan khususnya. Sekarang Al-Faslu Tsalits, pasal ketiga, al-ismu bin nadri ila nau'ihi. Isim ditinjau dari macamnya. Yanqasimul ismu bin nadri ila nau'ihi ismaini. Isim ditinjau dari macamnya itu terbagi menjadi dua. Apa saja muzakarin wa mu'anasin. Ada yang disebut dengan isim muzakar dan ada yang disebut dengan isim mu'anas. Apa itu isim muzakar? Al-ismul muzakaru. Adapun isim muzakkar huwa yaitu ma dalla ala dzukuri, ma perkara dalla yang menunjukkan ala dzukuri terhadap laki-laki, minan nasi dari manusia, dari golongan manusia, au hayawanati wal hayawanati, dan hewan. Jadi setiap manusia atau hewan berupa laki-laki, atau kalau hewan berupa hewannya itu jantan, maka disebutnya isim muzakar. Atau di sini disebutnya, ya, muzakarnya adalah muzakar hakiki. Muzakar hakiki itu adalah isim muzakar dari golongan manusia atau hewan. Dilihatnya dari jenisnya, dari manusianya atau dari hewannya. Tidak dilihat secara lafaz. Mislu abin, contohnya lafaz ab, artinya ayah. Nah, yang namanya ayah, ya, itu apa? Laki-laki. Nah, maka abun itu adalah isim muzakar. Begitu juga dengan rojulun, laki-laki, tilmizun, siswa laki-laki, ya. Asadun, ya. Singa, singanya itu jantan. Kemudian hisonun, kuda, kudanya kuda jantan. Kemudian usfurun, usfur itu burung. Kalau di kita burung apa? Burung pipit, ya, jantan. Nah, contoh-contoh yang tadi seperti abun, rojulun, tilmizun, asadun, hisonun, sama usfurun menunjukkan pada laki-laki dari golongan manusia atau hewan, maka disebutnya isim muzakar. Muzakarnya adalah muzakar hakiki. Nanti akan dibahas ke depannya. Meskipun ada tak marbutohnya misalnya. Misalnya Hamzah. Hamzah karena menunjukkan nama seorang laki-laki, ada seorang laki-laki namanya Hamzah, tetap disebutnya adalah muzakar. Kenapa? Karena madalla ala zukur minan nas. Amal asma Amma asma'ul asya'i allati la hayata laha faqad ju'ila ba'duha bil ittifaqi mudzakaron. Adapun nama-nama suatu perkara yang tidak memiliki kehidupan. Maksud tidak memiliki kehidupan ini selain daripada manusia dan hewan. Jadi nama-nama benda selain daripada manusia ataupun hewan, faqad ju'ila dijadikan ba'duha sebagiannya bil ittifaqi dengan ittifaq muzakaron dengan muzakar. Jadi bil ittifaq, ya.
Nah, karena nanti ada ya ke depannya pembahasan-pembahasan. Kalau pembahasan muzakkar dan muannas ini sebenarnya simak, ya, tapi meskipun simak ini tetap kita bisa pelajari secara definisi, secara ciri tetap. Tapi nanti ada beberapa catatan di bawah. Oh, ini termasuk muzakkar, ini termasuk muannas. Termasuk muannas meskipun tidak ada ciri muannasnya, misal. Nanti ada. Asmaul asya'il lati la hayata laha faqad ju'ila ba'duha bil ittifaqi muzakkar. Kalau manusia dan hewan itu kita gampang menentukannya. Oh, ini adalah muzakkar kenapa? Oh, karena manusianya itu laki-laki. Oh, ini muannas kenapa? Oh, karena manusia itu eh, berjenis perempuan. Oh, ini muzakkar kenapa? Oh, karena hewannya itu jantan. Oh, ini muannas kenapa? Karena hewannya itu betina. Kalau manusia atau hewan itu gampang. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari zatiahnya, dari manusianya sendiri atau dari hewannya sendiri. Tapi bagaimana selain keduanya atau benda-benda la hayatalah, benda mati? Kita tidak bisa membedakan. Misalnya kita memiliki pulpen, apakah pulpen ini berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Tidak ada cirinya. Makanya selain daripada manusia dan hewan, disebutnya muzakarnya adalah muzakar majazi bil ittifaq. Contohnya apa? Contohnya lafaz komarun. Komarun artinya apa? Komarun artinya rembulan. Nah, tidak bisa membedakan mana rembulan laki-laki, mana perempuan. Yang jelas komarun muzakar. Saifun pedang muzakar. Kolamun pulpen, kitabun buku, babun pintu. Semuanya ini adalah muzakar. Nah, supaya bisa membedakan dengan jelas antara muzakkar dan mu'annas, tadi muzakkarnya sudah dijelaskan, sekarang mu'annasnya. Mu'annas itu apa? Al ismul mu'annasu, adapun isi mu'annas wa yaitu madalah alal inasi yang menunjukkan kepada perempuan, minan nasi wal hayawanati, dari golongan manusia dan juga dari golongan hewan. Disebutnya mu'annas hakiki. Kalau tadi muzakkarnya disebut muzakkar hakiki. Kalau dari golongan manusia dan hewan. Contohnya apa? Contohnya umun artinya ibu, ukhtun saudari perempuan, kemudian apa? Imro'atun, imro'atun ya artinya perempuan, fatatun artinya pemudi perempuan juga, afwa, afwa itu ular, tapi menunjukkan ular eh, ke muannasnya, atanun keledai, biasanya himarun keledai itu, tapi kalau atanun keledai, keledainya betina. Nah, itu dari golongan manusia atau hewan yang menunjukkan perempuan, disebutnya mu'anas, mu'anas hakiki. Amma asma'ul asya'il lati la hayata laha faqad ju'ila ba'duha bil ittifaqi mu'annasan. Sama dengan muzakkar. Sebagian dari nama-nama benda yang tidak hidup ya atau benda mati disebutnya sebagai mu'annas. Namanya mu'annasnya adalah mu'annas majazi. Contohnya apa? Contohnya suratun, gambar, itu mu'annas. Kurrotun, bola. Kemudian qimmatun, sohro, darun. Nah, itu contoh-contoh dari eh, apa? Dari mu'annas. Mu'annasnya adalah mu'annas, mu'annas majazi. Selanjutnya alamatut ta'nisi, ciri-ciri dari mu'annas. Mu'annas itu ada cirinya. Kita bisa menemukan, ya, bisa menemukan, oh ini mu'annas, ini muzakkar dari ciri. Kalau ada salah satu dari ciri mu'annas, oh maka ini kategorinya mu'annas. Maksudnya di sini adalah mu'annas yang eh,
majazi. Kalau yang hakiki jelas itu pasti mu'annas tanpa melihat ciri dari secara lafaz itu. Yang jelas kalau ada perempuan atau hewan betina, oh itu adalah mu'annas, mu'annas hakiki. Tapi selain daripada itu semua, kita lihat dari mana? Kita lihat dari ciri. Ada berapa cirinya? Lil ismi, lil ismil mu'annasi, itu tetap bagi isim mu'annas salah su'alamatin adapun tiga ciri. Kia yaitu ta'u ta'nisi yang pertama tak tanis. Alif ta'nisil maksuratu yang kedua alif ta'nis maksurah. Alif ta'nisil mamdudatu yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Jadi ada tiga tak tanis, alif maksurah sama alif mamdudah. Alif maksurah, alif mamdudah dulu sudah dibahas ya secara bentuknya di pembahasan pertama al-faslul awal tentang isim ditinjau dari sohi akhir dan goir sohi akhir. Isim maksur sama isim mamdud ya, termasuk kepada isim goir sohi akhir. Kan ada mankus, ada maksur, ada mamdud. Nah, di sini isim maksur atau isim mamdud ada yang menjadi mu'anas. Yang gimana nanti kita lihat. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu dari ciri mu'anas. Yang pertama ta'u tanisi yaitu tak tanis. Tak tanis wahiyalat itu sama bita ilmarbutoti atau dinamai dengan tak marbutoh. Kita sering mendengar tak marbutoh. Tak marbutoh itu disebut juga dengan tak tanis, yaitu sebagai tak menjadi ciri dari mu'annas. Wahia aksaru alamati ta'nisi isti'malan. Itu yang paling banyak, ciri-ciri yang paling banyak dalam penggunaannya. Ciri-ciri mu'annas yang paling banyak dalam penggunaannya. Apa saja? Imma mawjudatun aslan fi ba'dil asma'i fi ba'dil asma'il mu'annasati bi tabi'ati tarkibiha. Yang pertama ya terdapat kepada isim-isim apa isim-isim mu'annas yang susunannya alami. Jadi tak marbutohnya alami emang ada pada lafaz tersebut. Contohnya lafaz Fatimah. Fatimah itu artinya Fatimah. Mindodatun, meja. Tidak ada mindodun. Kan gitu. Tidak ada muzakarnya mindodun. Tidak ada Fatimun. Hadiqotun, kebun. Tidak ada hadiqun. Faidatun. Ya. Kemudian daulatun. Nah, jadi tak marbutohnya itu apa? Tak marbutohnya itu aslan fi ba'dil asma'il mu'annasati bi tabi'ati tarkibiha. Dengan susunan yang tarkib itu susunan, tabi'ah itu apa yang alami. Dengan kealamian susunannya. Yang kedua, tak marbutoh itu ada pada ya, yang au tuzadu ila sifati litamyizil muannasi minal muzakkari atau tamar butoh yang ditambahkan kepada sifat. Untuk apa? Untuk membedakan antara mana isim muannas, mana isim muzakkar. Sifat ini biasanya diambil dari syigot isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi yang dengan wazan atau dengan pola fa'ilun. Contohnya yang fa'ilun imun. Contoh. Imun. Apa muannasnya? Imatun. Baik, lanjut ya. Nah, autuzadu ila sifati tamyizil muannasi minal muzakkar. Atau ditambahkan tamar butoh yang ditambahkan kepada sifat sebagai pembeda dari
isim mu'anas dan isim muzakkar. Tadi dijelaskan sama anak, sifat ini biasanya diambil dari syirat isim fa'il dan isim maf'ul. Yang berwajan fa'ilun, qaimun, muzakkar, apa mu'anasnya qaimatun. Fataha yaftahu artinya membuka. Apa isim fa'ilnya? Fatihun. Nah, Fatihun yang membuka, orang yang membuka. Muzakkar, apa mu'anasnya? Fatihatun. Doribun yang mukul, mu'anasnya doribatun. Khorijun yang keluar, mu'anasnya khorijatun, dan yang lain sebagainya. Atau berwajan misalnya fa'ilun, jamilun. Apa mu'anasnya? Jamilatun. Isim fa'il, wajan lain. Muf'ilun, muslimun, muslimatun. Muslimun muzakkar, muslimatun mu'anas. Mufa'ilun, mudarrisun, misalnya guru laki-laki, guru perempuan, mudarrisatun. Jadi biasa diambil isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau muzakarnya itu tidak ada tamar butoh, kalau mu'anasnya itu terdapat takmar butoh. Tapi di sini ada lanjutan catatannya. Wa hunaka sifatun la talhaquha hadhihi ta. Nah, tapi ada sifat ya di sini. Wa hunaka sifatun ya. Hunaka sifatun la talhaquha hadhihi ta. Tapi terdapat sifat atau tadi yang berwazan isim fa'il ataupun isim maf'ul yang mana secara muannasnya itu tidak perlu ada apa tidak perlu ada tak marbutoh. Misalnya apa? Yang pertama ya, maka ala wadhi fa'ulun. Sifat yang berwazan fa'ul, fa'ulun. Fa'ulun yang bermakna fa'ilun. Fa'ulun mananya apa? Fa'ilun. Berarti ismul fa'il, sigotnya. Yang bermakna sigot ismul fa'il. Jadi orang yang. Contohnya apa yang berwajan fa'ulun? Soburun, syakurun. Nah berarti kalau lafad soburun, syakurun, tidak perlu menambahkan tak marbutoh untuk membedakan antara isim muzakkar dan isim muannasnya. Contohnya apa? Contohnya seperti rojulun soburun. Rojulun laki-laki soburun, soburun yang sabar. Jadi laki-laki yang sabar wasyakurun dan bersyukur. Itu kan muzakkar. Rojulun itu menunjukkan kepada muzakkar. Bagaimana dengan muannasnya? Muannasnya tetap seperti itu. Imro'atun soburun wasyakurun. Tidak menjadi imro'atun soburotun wasyakurotun. Tetap saja imro'atun soburun wasyakurun. Kenapa? Karena yang berwajan fa'ulun itu tidak menggunakan tak marbutoh untuk membedakan antara muzakkar dan muannasnya. Tidak perlu ditambahkan tak marbutoh soburun syakur. Jadi soburotun syakurun jadi syakurotun itu tidak dapat. Imro'atun mu'anas perempuan. Imro'atun perempuan soburun yang sabar wasyakurun dan yang bersyukur. Atau yang kedua ya, sifat ya yang tidak memerlukan tak marbutoh untuk ciri muannasnya itu au makana ala wazni fa'il atau yang berwazan fa'ilun bimana maf'ul. Yang bermaknanya itu apa? Maf'ulun dari syighah isim maf'ul. Contohnya apa? Jarihun yang berwazan fa'ilun ya, jarihun. Jarihun bimana majruhun yang terluka, yang dilukai. Berwajan maf'ulun bimana majruhun yang dilukai. Qatilun bimana maktulun yang dibunuh. Maka dalam contohnya rojulun jarihun wa qatilun.
Rojulun laki-laki, jarihun yang dilukai, wa qatilun yang dibunuh. Nah, ketika digunakan dalam muannas, misalnya menggunakan lafaz imro'atun, imro'atun tetap jarihun wa qatilun, tidak berubah menjadi imro'atun jarihatun wa qatilatun gitu. Kenapa? Karena sifat yang berwazan fa'ilun dengan makna maf'ulun. Yang ketiga, awis sifat atau sifat ya, allati tantabiqu 'alal inasi duna zukuri, mislu hamilin wa murdi'in, yaitu sifat-sifat yang digunakan bagi bagi perempuan tanpa laki-laki. Contohnya lafadz hamilun. Ya, hamilun ketika masuk dalam penggunaan yang bermakna itu misalnya apa mengandung, itu khusus digunakan untuk apa? Untuk perempuan. Maka sudah pasti kalau yang namanya hamil itu siapa? Perempuan, bukan laki-laki. Meskipun tidak ada tamar butoh, tidak hamilatun. Atau murdiun. Murdiun itu menyusui. Setelah melahirkan itu menyusui anak. Nah, yang menyusui sudah pasti itu adalah perempuan, tidak mungkin laki-laki menyusui. Maka lafaz murdiun meskipun tidak ada tamar butoh tetap digunakan untuk perempuan. Imro'atun murdiun gitu, tidak dirubah menjadi imro'atun murdiatun. Jadi ini catatannya ada tiga ya. Sifat membedakan muzakkar dan muannasnya itu dengan takmar butoh. Kecuali tiga. Yang pertama yang berwazan fa'ulun bermakna fa'ilun. Yang kedua berwazan fa'ilun yang bermakna maf'ulun. Yang ketiga sifat yang digunakan khusus untuk perempuan. Nah, lanjut yang jim. Apa saja tamar buta itu digunakan untuk apa saja, untuk apa lagi gitu. Tadi kan yang hamzah tamar butoh terdapat pada susunan aslinya seperti Fatimah Mindoda. Yang kedua, tamar butoh ditambahkan pada sifat untuk ciri muannas. Yang ketiga, autuzadu ila ba'dil asma illati laysat bisifatin. Yang ketiga ini, yang jim ini ditambahkan ila ba'dil asma'i ke sebagian isim allati laisat bisifatin, yang bukan sifat. Biasanya yang ditambahkan tak marbutoh itu sifat untuk membedakan mu'anas dan muzakkar itu. Tapi ini bukan sifat ditambahkan tak marbutoh. Wahadza qalilun, tapi sedikit gitu. Sedikit isim-isim yang bukan sifat ditambahkan tak marbutoh untuk membedakan antara muzakkar dan mu'anas. Contohnya apa? Contohnya seperti lafaz insanun. Apa muannasnya? Insanatun. Bisa pakai tamar butoh. Imro'un, imro'atun. Kalau imro'un laki-laki, kalau imro'atun perempuan. Ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Yang keempat dal, yang kedal. Hunaka asmaun. Terdapat isim-isim ya dulu muzak ya dulu muzakaruha alas jinsin. Terdapat isim-isim yang menunjukkan kepada muzakarnya itu, menunjukkan muzakarnya itu terhadap isim-isim jenis. Isim jenis itu apa? Isim jenis itu yang bentuk mufrodnya bersifat umum, itu isim jenis. Misalnya apa? Nama mun, merpati, dajajun, apa dajajun? Ayam, bakorun, sapi, jarodun. Jarodun itu belalang, bortukolun, jeruk.
Bitihun. Jenis dari apa bitihun itu? Semangka, jenis dari buah. Itu contohnya sokhrun, batu besar. Jadi wa iza udifat apabila ya dimasukkan, disandarkan, diberikan taun marbutotun, apa taun marbutun ta marbutoh. Jadi apabila ta marbutoh itu disandarkan ila hadhil asma'i kepada isim-isim ini yang tadi disebutkan ya, hamam, hamamun, dajajun, bakorun, jarodun, bertukolun, bitihun, sokhrun, dalas ala wahidin menunjukkan kepada satu, awahidatin atau satu perempuan. Jadi wahidin aw wahidatin. Satu baik muzakar maupun muhannas min hazal jinsi dari jenis ini. Jadi ada isim-isim yang mana ketika ditambahkan tak marbutoh itu bukan menunjukkan mu'annas, tapi menunjukkan pada mufradnya, justru menunjukkan kepada mufradnya baik muzakar maupun mu'annas dari jenis tersebut. Nah, yastawi fil muzakaru wal mu'annasu binisbati lil hayawanat. Mislu hamamatun wa dajajatun wa baqaratun, mislu hamamatin wa dajajatin wa baqaratin wa jaradatin wa burtuqalatin wa bittikhatin, yang tadi ditambahkan tamar buto saja ya, wa sokhratin. Hadza wa ghaliban ma yakunu jamu hadhil asma'i wa nafsus mil jinsi. Wa hadza ghaliban, dan ya terkadang terbukti apa jama isim-isim ini itu yaitu dari apa? Dari isim jenisnya. Fanaqulu alhamu, contoh ya. Kita mengatakan alhamamu itu tadi merpati, jinsu toirin. Itu jenis dari apa? Jenis dari burung. Salah satu jenis dari burung. Apa wahiduhu? Satu dari hamamun, alhamamu itu apa? Hamamatun. Berarti kalau hamamatun artinya apa? Seekor merpati. Kalau pakai tamar buto seekor merpati, kalau alhamamu merpati, tapi kalau disebut merpati kan isim jenis, artinya luas maknanya. Hampir sama dengan jamak, atau bahkan di sini digunakan untuk jamaknya. Kalau hamamatu berarti mufradnya seekor merpati. Ya kau ala zakari wal unsa, ya diletakkan digunakan untuk muzakar maupun muannas, dilihat dari jenis burungnya gitu. Kalau hamamatun itu merpati, ya kalau merpatinya jantan hamamatun, kalau merpatinya perempuan hamamatun. Jadi bisa kita menyatakan haza hamamatun atau hadhihi hamamatun. Kalau haza hamamatun, oh berarti apa? Berarti perempuan kan gitu, apa betina. Kalau hadhihi hamamatun berarti apa? Kalau haza hamamatun jantan, kalau hadhihi hamamatun berarti betina. Wajamuhu hamamun. Nah, bahkan zamannya itu apa? Hamamun. Atufahu, eh, apel, naun minas samari, salah satu jenis dari buah. Wahiduhu, satu dari tufah itu adalah apa? Tufahatun. Kalau tufahatun satu buah, apa tadi? Apel. Tufahatun satu buah apel. Kalau tufahun eh, apel ya, itu yang bermana umum. Wajamuhu tufahun. Nah, itu tadi penjelasan dari apa? Dari tak marbutoh. Ciri mu'anas yang pertama yaitu apa? Tak marbutoh. Yang kedua, alif tanisil maksurah, yaitu alif tanis maksurah. Sebagaimana isi maksurah dulu sudah dijelaskan. Yang berakhiran apa? Apa? Yang berakhiran alif maksurah, berakhiran alif lazimah. Takunu al alifu al maksuratu alamatan bitanisi fil halatil atiyati. Tapi alif maksurah itu tidak semua isi maksurah itu mu'anas.
Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, yang tergolong kepada mu'anas. Ya, alif maksuroh yang menjadi ciri mu'anas, tidak semuanya. Yang pertama apa? Alif maksuroh yang jadi ciri mu'anas. Mu'annatsu sifati, mu'annasnya sifat allati muzakkaruha ala wazni fa'lan. Jadi kalau muzakarnya fa'lan, mu'annasnya itu adalah dengan isim maksuroh. Mu'annasnya adalah fa'la, sifat ya. Contohnya apa? Atsyan. Atsyan artinya haus, tapi hausnya bagi laki-laki. Maka kita mengatakan rojulun atsyan. Bagaimana kan kalau imro'atun, kalau perempuan imro'atun atsya. Atsya mu'annas. Mana ciri mu'annasnya? Ada apa? Ada alif maksyuroh di akhirnya. Atsya jau'an. Artinya apa? Lapar. Tapi untuk muzakar jau'a mu'annas. Kaslan malas untuk muzakar, kasla malas untuk perempuan. Yang kedua, alif maksuroh jadi ciri mu'annas itu mu'annas ismi tafdil, yaitu mu'annasnya isim tafdil allazi muzakkaruhu ala wazni af'alu. Yang muzakarnya berwazan apa? Af'alu, isim tafdil ya. Nah, isim tafdil itu apa? Untuk melebihkan ya. Yang bermakna berarti paling atau eh, lebih, itu isim tafdil. Muannasnya apa? Pakai alif maksuroh, fu'la. Contohnya akbaru. Akbaru lebih besar atau paling besar, terbesar. Muzakar. Apa muannasnya? Kubro. A'zomu, uzma, asgoru, sugro, a'la, mulia. Pakai alif. Ini apa? Maksuroh. Afdalu, fudla. Yang ketiga, al-masdaru al-muntahiyatu bi alifin maksurotin. Masdar yang diakhiri dengan alif maksuroh. Contohnya dakwa, najwa, zikro, bushro, fatwa. Itu kan berakhiran apa? Berakhiran alif maksuroh. Nah, lanjut. Al asma'u awis sifatu, isim-isim atau sifat-sifat al muntahiyatu bi alif ta'nitsil maksurati bi tabi'ati tarkibiha. Isim-isim ya atau sifat-sifat yang diakhiri dengan alif tanis maksuroh bi tabi'ati tarkibiha, dengan susunan asalnya. Contohnya unsa, af'a, ubla. Emang asalnya emang unsa, emang pada dasarnya itu apa? Diakhiri dengan alif maksuroh. Hadza wa fi ma ada al-halat al-madhkurah fa innal asma'a aw sifata al-muntahiyatu al-muntahiyata bi alifin maksuratin la tu'tabaru muannatsa. Misal Mustafa, Mustabqa, Musanna, Jarha, Marudha. Nah, harga ini wafi ma'adal halat, kecuali kondisi-kondisi yang disebutkan ya. Selain daripada yang disebutkan di atas dari hamzah sampai dal ya. Nah, yang hamzah kan apa? Sifat muannas, muannas sifat alati muzakaruha ala wazni fa'lan ya. Kemudian yang ba yang muzakarnya apa? Berwazan af'alu isim tafdil. Yang ketiga masdar yang di alif alif maksuroh, yang dal isim atau sifat yang diakhiri dengan alif maksuroh dengan susunan aslinya. Selain yang empat tadi, alif sampai dal tadi, ya,
maka tidak termasuk kepada apa? Tidak termasuk kepada isim muannas gitu. Contohnya apa? Contohnya Mustafa. Mustafa diakhiri alif maksuro di akhirnya itu. Tapi tidak termasuk kepada salah satu yang empat. Bukan salah satu yang empat tadi. Bukan sifat yang muzakarnya fa'lanu, bukan isim tafdil dengan wazan afdolu, bukan masdar yang diakhiri alif maksyuroh, bukan isim atau sifat yang diakhiri dengan apa alif maksyuroh dengan susunan susunan aslinya dan menunjukkan perempuan maksudnya gitu. Maka Mustafa di sini dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai muzakar meskipun ada alif maksyuroh di akhir. Mustabqo, muzakar, musanna, jarha, mardo. Yang ketiga alifu tanisil mamdudah, ciri muannas yang ketiga itu apa? Alif tanis mamdudah. Takunu al aliful mamdudatu alamatan litanisi fil halatil atiyati. Alif mamdudah menjadi ciri dari muannas terdapat pada ya, kondisi-kondisi berikut. Alif mamdudah juga sudah dijelaskan dulu pas pembagian isim goir pada pembahasan isim goir sahih akhir. Fan, ya. Yang berakhiran apa mamdud itu? Yang berakhiran alif dan hamzah. Tapi tidak semua alif mamdudah itu menjadi ciri mu'annas. Kita bahas. Yang pertama, alif mamdudah menjadi ciri mu'annas pada apa? Mu'annatsus sifatil lati mudzakaruha ala wazni af'al. Yaitu sifat ya yang mudzakarnya itu berwazan apa? Af'alu. Mu'annasnya apa? Fa'lau. Contohnya ahmaru. Ahmaru sifat apa artinya merah. Merah itu kan warna. Warna menunjukkan pada apa sih? Sifat. Bersifat merah. Ahmaru muzakar. Apa muannasnya? Berwajan fa'la'u. Jadi amro'u. A'roju arja'u. A'ma am ya'u. Alif mamdudah yang di akhirnya itu jadi ciri muannas. Yang kedua al asma'u awis sifatu al muntahiyatu bil alif tanis. Isim-isim atau sifat-sifat yang berakhiran dengan alif tanis mamdudah bitobi anti tarkibiha. Nama perempuan atau sifat perempuan yang berakhiran alif mamdudah. Nah, alif mamdudahnya itu apa? Bitobi anti tarkibiha. Jadi susunan aslinya emang ada alif mamdudah. Contohnya apa? Sohra'u, asna'u, akroba'u, asyura'u. Nah, ya, itu contohnya. Haza wala tutabarul aliful mamdudatu alamatan litanisi idza kanat hamzatuha asliyatan. Maka kalau hamzahnya di sini ya, kalau ada alif mamdudah, alifnya itu apa hamzahnya kan alif mamdudah itu ada alif diakhiri dengan hamzah. Hamzahnya itu adalah hamzah asliyah, bukan hamzahnya bukan hamzah zaidah. Maka apa? Maka tidak menjadi ciri muannas. Dulu sudah dibahas pada pembahasan alif mamdudah ya. Alifnya itu bermacam-macam. Ada alif asliyah, ada alif apa zaidah. Ada zaidah itu bermacam-macam. Ada zaidah lil ta'nis, ada zaidah lil jam'i. Nah, kalau hamzahnya hamzah asliyah dalam artian hamzahnya emang pada dasarnya ada pada susunan lafaz tersebut mesti ada, tidak mungkin dihilangkan, maka apa? Itu bukan ciri dari muannas. Contohnya lafaz ibtida. Ibtidaun wazan masdar dari apa? Dari ibtada ayab tadi hamzahnya selalu ada. Maka lafaz ibtidaun meskipun berakhiran alif mamdudah maka tidak menjadi ciri muannas. Au munqalibatun anil ya'i awil wawi atau ya, alif mamdudah yang hamzahnya itu adalah
dirubah dari apa? Dari ya atau aumun kolabatun aniyain au yayin, dirubah dari apa? Dari ya atau wow. Misalnya binaun wasofaun au zaidatun lil jami, ziyadah, tapi ziyadahnya apa? Untuk ya jama. Contohnya apa? Syu'ara, hadzama'u, khulafa'u. Jadi yang termasuk muannas itu hanya apa? Hanya zaidah li zaidah li ta'nisi yang menjadi alif mamduh itu menjadi ciri apa? Menjadi ciri dari muannas. Malhuzah ya. Hunaka ba'du asma'in tadulu ala muzakkarin. Terdapat isim-isim yang menunjukkan kepada muzakkar meskipun ada ciri muannas. Ya, yang tadi disebutkan ya, kalau muzakkar hakiki itu meskipun ada ciri mu'anas, meskipun ada tamar butoh, tetap disebutnya muzakkar. Kalau muzakkar hakiki, misalnya Muawiyah. Muawiyah itu menunjukkan laki-laki. Muawiyah itu nama yang digunakan oleh laki-laki. Meskipun berakhiran tamar butoh, tetap disebutnya apa? Muzakkar. Hamzah, Tolhah. Yang kedua, wahunaka asmaun tadulu ala mu'annasin walaisa biha alamatu ta'nis. Ada juga yang mu'annas tapi tidak ada ciri mu'annasnya. Zainab, Maryam, Hindun, Atan. Nah, kalau ini mu'annasnya mu'annas hakiki. Tidak ada tamar butoh, gak masalah. Kenapa? Karena menunjukkan pada perempuan. Zainab Zainab itu menunjukkan apa? Nama dari perempuan, manusia yang bernama Zainab, perempuan yang bernama Zainab. Maka mu'annas tetap meskipun tidak ada ciri mu'annas. Zainab itu tidak ada tamar butoh, tidak ada alif maksyuroh, tidak ada alif mamdudah. Maryam, Hindun, Atan. Atau selain mu'anas hakiki, ada mu'anas majazi bil ittifaq, dengan kesepakatan ya, karena si ma'i dari orang Arabnya menunjukkan kepada mu'anas, tidak ada ciri mu'anas, bukan mu'anas hakiki ya, tidak, bukan berupa laki-laki, mu'anas apa dari golongan manusia atau hewan, atau dari benda, atau mu'anasnya dari golongan apa, mu'anasnya dari bendanya itu benda mati, tapi digolongkan mu'anas tanpa ada cirinya. Contohnya apa? Uzunun, telinga, arudun, bumi, af'a, bi'run, dan contoh-contoh yang lainnya di sini. Yadun, narun, nabun, kafun, kaksun, qadamun, fahlun, dan yang lainnya. Termasuk kepada apa? Termasuk pada mu'annas. Jadi dalam kaidah lain, setiap yang berpasangan itu apa? Mu'annas katanya. Uzunun, telinga, telinga ada dua, kiri dan kanan berpasangan, maka dianggaplah sebagai muannas. Hunaka asmaun laisa biha alamatu tanisi wa yumkinu an tastamila muzakkaratan au muannasatan. Terdapat isim-isim yang tidak terdapat ciri muannasnya tapi boleh digunakan. Uh, Digunakan untuk apa? Untuk muzakkar atau untuk muannas. Ibtun, ibtun tidak ada ciri muannas tapi boleh digunakan sebagai muzakkar atau muannas. Isbaun, sadiyun, halun, darun, sabilun, sakinun, silahun, samaun, suqun, toriqun, unukun, kabidun. Fanakulu masalan asuku adauli au asuku adauliyat, asuku adauli au asuku adauliyatu. Jadi boleh dianggapnya sukun itu suk ya, pasar, bermana pasar, boleh dianggap muzakkar, boleh dianggap muannas gitu. Torik artinya jalan, ya. Bisa dianggap muzakkar, bisa dianggap muannas. Bisa at-toriku fasihun atau at-toriku fasihatun. As-sama langit, bisa as-sama'u azraku, langit, langit itu biru, atau as-sama'u zarqa'u. Azraku kan muzakkar, zarqa'u ya, muannas. Jadi as-sama'u bisa dianggap sebagai muzakkar, bisa dianggap sebagai muannas. Sabilun, haza sabili, hazihi sabili, ini jalan. Boleh haza, boleh hazihi. Nah, alhamdulillah ya.
Al-faslus salis tadi sudah dibahas, isim ditinjau dari segi muzakar dan segi muannasnya. Al-faslu robi wallahu alam bisawab, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, tatim bikiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nad'u bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.